Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya lagi bersama Ketua PBID dan kita lagi di bar di warung kopi Amal ya, Amal. Warung kopi Amal. Dan insya Allah pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang membawa berkah buat kita. Tetapi ya lupa. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, tak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat sama-sama seperti apa situasi ngopi bareng Ketua PBI. Abang kita, Bang Adib, sedang memperhatikan proses pembuatan kopi yang di kopi walet. Ini ada waletnya. Luar biasa, ini nggak ada di tempat lain ini. Ya, ini buat semuanya. Kalau ke Gorontalo jangan lupa mampir nih di Warkop Amal. Ya, Gorontalo. Kita minum kopi juga sambil beramal. ya Ini sebuah pembelajaran buat kita ini. Bahwa di dalam kehidupan kita memang kita tidak terlepas dari harus ada yang kita pikirkan akhiratnya. Jadi kita belajar dari warung kopi Amal ini. Ternyata baru tahu juga penghasilan yang didapatkan di sini ternyata itu diamalkan, ada panti asuhan pesantren ya, luar biasa. Jadi semoga kita ngopi di sini dapat berkah, Dok. Amin, amin. Silakan begitu terima podcast ke sana. Subscribe dulu. Jadi ini jadi banyak dokter yang itu. Iya. Yang podcast di beliau. Dok, saya mau nanya, Dok. Mohon maaf, Dok ya. Gak apa-apa ya saya nanya ya. Gak apa-apa. Jadi begini, Dok. Dokter sebagai dokter spesialis ortopedi, ya kan? Kalau mau cari sibuk sekali. Kalau mau bicara finansial, ya sibuk sekali juga menghitung. Kok dokter masih mau jadi pengurus besar di ID? Itu kira-kira gimana? Bahkan ketua, Dok. Ya. Apa yang membuat dokter mau nambah kesibukan seperti itu, Dok? Ya, jadi yang pertama, darah aktivis itu tidak bisa hilang ternyata, karena saya dididik bersama dengan teman-teman yang lain mungkin, dan hampir semua pengurus ID di seluruh wilayah Indonesia itu mereka biasanya ada diawali bahwa mereka adalah aktivis di mahasiswa. Itulah yang kemudian mendidik saya sehingga di dalam setiap aktivitas kita menjadi dokter, bahkan pada waktu menjadi spesialis, saya pernah setelah udah nggak jadi aktivis sempat juga berkeinginan untuk udahlah saya nggak mau jadi aktivis lagi lah, tapi itu nggak bisa hilang ternyata, karena setiap kita itu masuk di dalam sebuah bagian kehidupan kita ya, ternyata apa yang kemudian ditanamkan ke kita sebagai dulu seorang aktivis itu nggak hilang, dan perlahan ada sebuah pernyataan yang menurut saya ini menjadi sebuah penyemangat buat saya. Saya mencoba menghilang pada saat dalam satu periode saat itu sudah menjadi aktivis sampai tingkat nasional, saya mencoba menghilang. Terus kemudian karena ada hal-hal yang kemudian saya harus lakukan untuk mendukung sebuah upaya pengembangan salah satu bidang keilmuan, saya terlibat lagi masuk ke dalam ID. Ada salah satu senior yang kemudian menyebutkan, kemana aja kau ini Adib, katanya. Ya, kau adalah mutiara yang hilang. Kau harus masuk lagi jadi aktivis di ID. Nah, itulah yang kemudian saya kemudian akhirnya terlibat lagi di ID, dan buat saya nggak pernah membuat target. Pada saat saya menjadi seorang aktivis, ya saya lakukan, dan itu sudah menjadi komitmen buat saya bersama keluarga. Istri saya mengenal saya itu sudah menjadi seorang aktivis.
Sehingga pada saat saya menjadi aktivis dan sampai sekarang, ya terlepas dari ini ada sebuah garis atau takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah, saya nggak membuat sebuah target bahwa saya harus jadi ketua, nanti tidak, mengalir saja. Prinsipnya adalah pada saat dimana kita ada di situ, berikanlah yang terbaik untuk organisasi dan jangan mencari hidup di organisasi. Nah itulah yang kemudian akhirnya malah keterusan dan saya malah kemudian mendapat amanah yang berat. Dan kalau kemudian pertanyaan enakan praktek ataukah harus jadi aktivis, terus terang buat saya secara pribadi, dan saya mungkin ini dirasakan juga oleh teman-teman yang lain ya, saya termasuk orang yang tidak tahan dengan sebuah kegiatan yang monoton, praktek, operasi, terus kemudian pulang, terus nanti ada situ operasi. Saya nggak bisa seperti itu. Saya orangnya nggak bisa dengan kegiatan monoton itu. Sehingga dengan adanya aktivitas di organisasi, saya bertemu banyak orang, bersilaturahmi, itu menjadi sebuah energi sebenarnya buat saya. Untuk kemudian ya harus ada balancing dalam kehidupan saya seperti itu. Masalah rezeki, alhamdulillah Allah sudah mengatur itu semua soalnya. Nah ini sekarang saya mau nanya juga ini, Dr. Iwan juga seorang aktivis ini juga itu, kemudian memilih menjadi edukator atau YouTuber. Nah, apa kira-kira motivasi Dr. Iwan? Kan saya juga perlu tahu ini. Oh iya. Karena seorang pengurus ini nggak harus jadi ketua aja. Iya, iya. Ada yang juga yang lain yang itu saling support. Nah, salah satunya Dr. Iwan ini. Gimana dok? Oke, jadi dok, saya minta izin dulu sama teman untuk buat pegang kamera. Oke, penonton. Ini saya ada tantangan dari ketua PBID. Ini memang ketua tertinggi di organisasi kami. Jadi ada pertanyaan, kenapa saya mau jadi seorang YouTuber? Jadi begini dong. Sebenarnya kalau kita mau cari uang dan finansial sama dengan dokter. Munafik kalau saya tidak butuh uang. Tapi kalau mau cari uang lewat YouTube, itu saya pasti akan kecewa. Tetapi seperti yang dokter sampaikan tadi, jika satu saat, mohon maaf ya, dokter sudah ada di surga dan ternyata dokter bingung, loh, kok saya ada di surga? Kan pasti nanya ke malaikat ya, malaikat kenapa ini saya ada di surga? Maka malaikat akan menjawab, dok, ketika dokter di dunia ada satu statement yang keluar di podcastnya Dr. Iwan, dan itu yang menjadi pahala membuat dokter ada di surga. Nah, sementara pasti dokter tanya, oh, Dr. Iwan ada di mana? Itu lagi sementara dicuci di neraka. Tidak bisa. Sini, ajak dia ke surga. Karena kalau bukan channel YouTube beliau, saya tidak ada di surga. Itu yang saya harapkan. Jadi pada prinsipnya dokter, ya itu cuma guyonan aja dok, tapi insya Allah seperti itu kita akan saling menyaksikan pada hal-hal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai dokter ada hal-hal yang di luar medis yang kita bisa sentuh ke masyarakat dan nantinya itu bisa jadi alasan Allah untuk menurunkan satu rahmat buat kita. Mungkin seperti itu jawaban saya. Saya sangat setuju. Jadi saya kira buat teman-teman sahabat sekalian, buat penonton, buat masyarakat, kenapa kemudian dokter sekarang mau ikut-ikutan YouTuber bukan karena ikut-ikutan ini enggak, tapi ada satu bagian kehidupan dari kita sebagai profesi dokter, kita perlu untuk menyampaikan hal-hal yang positif dan semuanya semata-mata adalah untuk memberikan kebaikan. Kebaikan itulah yang nanti kita tidak tahu nanti, karena hanya Allah Tuhan yang tahu nanti kebaikan itu akan dapat di dunia balasannya ataupun di akhirat. Minimal juga dok, jika ini ada berkah pertemuan kita ini, maka Dokter Irawan sebagai ketua panitia pelantikan tadi, beliau mendatangkan dokter ke sini. Pahala juga itu. Pahala juga. Tapi saya belum mau masuk sekarang. Belum masuk akhirat sekarang. Belum masuk akhirat Ya. belum sekarang saya. Dokter Rusli yang sempat hadir, Dokter Warjo Puhi yang sementara pegang kamera juga pasti akan mendapatkan berkah. Oke, penonton, semoga ini pertemuan kita
akan mendapatkan berkah ya, sekali lagi berkah. Dan semoga ini membuat kita juga sehat, sahabat ya. Jadi supaya nanti cerita-cerita kita apa namanya nongki-nongki kita di sini lebih akan berlanjut. Tapi sebelum kita lanjutkan cerita ini ngopi-ngopi, saya akhiri dulu video ini ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video ini dan sekali lagi semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat sama keluarga, tak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke?